Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Silakan. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Iya Pak, mohon mengganggu waktunya sebentar. Saya mahasiswa Akper Sauri Gading. Saya di sini mau izin Pak melakukan penyuluhan kesehatan terkait dengan pencegahan dan penanganan penyakit diare. Oh iya, bagus itu. Pasti saya izinkan. Kapan mau dilaksanakan? Rencananya itu di tanggal 18 Desember Pak. Di kampung sini atau di mana? Iya, di kampung sini. Terus apa yang bisa ini saya bantu untuk kalian? Mungkin hanya Pak, disiapkan saja masyarakatnya sama tempatnya. Kami di tanggal insya Allah di hari Senin nanti kami datang dengan teman-teman saya yang lain untuk melakukan penyuluhan kesehatan terkait dengan tadi pencegahan dan penanganan penyakit diare. Oh, oke. Nanti saya koordinasikan kepada masyarakat. Ada lagi? Tidak ada Pak, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Oh, Mungkin terkait dengan izin tadi saya ucapkan terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Semoga sukses nantinya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Persawari Gading akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang penyakit diare. Perkenalkan, nama saya Lisani dan ini rekan saya Mabrullah Yusuf. Dan saya akan mempersilakan teman saya untuk menjelaskan tentang apa itu diare, penyebab dan tanda gejalanya serta pengobatan. Kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini mahasiswa dari Akper Sauri Gading. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan terkait dengan penyakit diare. Apa itu penyakit diare, pencegahannya, gejala yang bisa muncul sama pengobatannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu apa itu penyakit diare? Ya. Bisa dibilang begitu Pak. Diare itu bera-bera. Tapi sini saya akan sampaikan tentang detailnya apa itu diare. Jadi diare itu di sini dia kondisi di mana seseorang itu buang air besar lebih dari 3 kali atau 4 sampai 5 kali dalam sehari dengan konsistensi itu konsistensi encer atau mungkin ya dengan konsistensi encer. Mungkin kan itu pengertiannya apa itu diare. Kemudian saya akan sampaikan terkait dengan gejala-gejala yang bisa muncul pada penderita diare. Itu yang pertama itu dia biasa mual. Itu mual biasa dirasakan pada penderita diare. Kemudian muntah juga itu gejala umum yang bisa muncul pada penderita diare. Kemudian ikan perut karena sering buang air besar. Kemudian yang keempat itu bisa terjadi penurunan berat badan karena mungkin dari seringnya buang air besar atau konsumsi nutrisi yang kurang. Di sini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan penelitiannya atau diare, gejala-gejala yang bisa muncul. Baik Pak Bu, di sini kalau untuk penyebabnya bisa terjadi diare itu biasa disebabkan oleh bakteri atau virus yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Dan diare juga itu dia berlangsung lama berada di saluran pencernaan. Jadi seseorang yang terkena diare ini dia itu terjadi peradangan di saluran pencernaan. Itu tadi penyebabnya. Kemudian ada pencegahannya itu pencegahan diare di sini itu atau pengobatan utama itu mencegah dehidrasi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu apa itu dehidrasi. Jadi saya sampaikan dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Jadi itu salah satu pengobatan utama yaitu pencegahan dehidrasi. Kemudian ada juga di
sini untuk mencegah diare itu dianjurkan juga untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Kemudian misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang, dan salah satu pencegahannya itu rajin-rajin mencuci tangan bapak dan ibu agar tidak terkena karena dia akan terasa dari tubuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Pak. Terima kasih Pak. Baiklah Ibu, itulah tadi penjelasan dari rekan saya. Sekarang saya yang bertanya kepada Ibu dan Bapak sekalian, apakah di sini ada yang mempunyai riwayat penyakit diare? Saya. Kapan waktunya Ibu? Kira-kira Ibu ingat apa penyebabnya sampai Ibu terkena diare? Saya. Oh. Baik Ibu, karena kita tadi sudah tahu, kita sudah sama-sama tahu apa penyebab diare. Nah, penyebab diare tadi karena ada dari makanan yang terkontaminasi dari virus atau bakteri, kemudian juga bisa jadi karena terjadi peradangan. Jadi di situ saya mengajak Ibu dan Bapak sekalian agar lebih meningkatkan kebersihan seperti makanan atau sayuran, buah-buahan yang mau dimasak itu lebih baiknya dicuci terlebih dahulu, kemudian air masak atau misalnya mau masak air itu diperhatikan dulu airnya, dia sumbernya dari mana. Kemudian lingkungan sekitar juga berpengaruh. Lalu Ibu dan Bapak juga perhatikan anak-anak ini jangan jajan sembarangan, apalagi jajanan di pinggir jalan, karena situ sudah jelas kita melihat dengan banyaknya kendaraan, banyaknya juga debu berterbangan, berarti banyaknya juga kuman yang hinggap di situ. Jadi dengan kita bisa mencegah atau memulai dengan hidup bersih, maka penyakit diare tersebut bisa kita cegah secara terlebih dahulu sebelum terjadi. Tambahan juga Ibu Bapak, sebelum makan alangkah baiknya mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah mengerti penjelasan dari saya dan rekan saya? Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, silakan Ibu. Bagaimana kalau yang sudah beres apa penjelasannya? Ya, saya silakan kepada rekan saya yang menjawab pertanyaan dari Ibu tersebut. Kepada rekan saya, silakan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus tadi itu terkait dengan pengobatan pada penderita yang sudah terkena diare. Jadi kan saya sampaikan tadi terkait dengan pengobatan utama yaitu untuk mencegah dehidrasi. Kan orang yang terkena diare itu pasti dia dehidrasi. Jadi yang utama dilakukan itu menjadi cairan yang hilang, menjadi cairan yang keluar dari tubuh. Dengan pengobatan itu saya sarankan agar ibu berbanyak minum air putih, sama di sini juga ada konsumsi makanan yang lunak, kemudian ada suplemen probiotik dan obat anti diare, atau bisa diminum itu namanya oralit, itu biasa didapatkan di kios-kios mungkin atau di toko-toko. Kemudian ada juga obat yang bisa diminum untuk mempercepat pemulihan diare. Dan kalau kondisinya mungkin lebih parah, itu biasa ada obat yang dianjurkan oleh dokter, di mana itu ada obat antibiotik, obat pereda nyeri, sama obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Jadi itu mungkin tadi itu terkait dengan pengobatannya, mungkin tadi minum itu cairan tadi, sama minum berbanyak minum air putih, sama makan makanan yang lunak, suplemen probiotik, dan itu tadi obat anti diare. Mungkin nanti yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Saya coba ikut yang Terima kasih kepada rekan saya telah menjawab. Ya, terima kasih atas waktunya. Baiklah, itulah hasil penyuluhan dari kami. Terima kasih perhatian dan waktunya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya dan rekan saya pamit mohon undur diri. Jika
Jika ada hal yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.